Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya untuk Bitcoin dan juga Render teman-teman. Jadi kemarin udah diupdate tentunya untuk altcoinnya. Ada Ton, ada Phantom, ada Sun, dan ada Sen teman-teman ya. Jadi hari ini update-nya cukup malam ya, sangat-sangat terlambat. Biasanya kan pagi hari, ini udah malam hari teman-teman karena baru pulang juga, baru sempet. Dan kita lihat dulu untuk overall market masih di situ-situ aja, Fear and Greed Index, dan Bitcoinnya pun masih sideways dan sekarang posisinya lagi cenderung sedikit terkoreksi dan disusul dengan altcoin yang mulai koreksi ya, mulai dari 2 sampai 5%-an tergantung altcoinnya. So kita lihat dulu untuk economic calendar ya, news event penting di minggu ini ya. Per tanggal 27 Agustus ini ada CB Consumer Confidence ya, jam 9 malam. Kemudian ada crude oil inventory jam setengah 10 malam. Ini tanggal 28 Agustus. Tanggal 29 ini ada GDP sama initial jobless claim jam setengah 8 malam. Dan disusul dengan rilis data pada tanggal 30 Agustus, which is ini akhir bulan. Core PCE ya, price index sama Chicago PMI jam setengah 8 dan jam 8.45 teman-teman. Jadi bisa di prepare untuk beberapa news event yang akan datang ya, mulai besok sampai per tanggal 30 Agustus gitu ya. Kemudian kita lihat untuk liquidation heatmap dulu per 24 jam seperti apa. Ini untuk bagian atas dan bawahnya itu cukup tebal ya. Bagian bawah yang tebal itu di 63.300-an dan bagian atas yang tebal itu di 64.590-an dolar. Kemudian kita lihat per 3 harinya, biasanya ini cukup ideal. Nah, ini per 3 hari sebenarnya untuk bagian atas tebal udah kejepret nih, kejemput. Bagian bawah kejemput juga tuh. Jadi atas bawah udah di set teman-teman ya. Untuk per 3 harinya, jadi sekarang range-nya pun mungkin kita bisa lihat per yang 24 jam. Meanwhile kalau misalkan kita lihat yang satu minggunya, ya satu minggunya pun juga cenderung bagian bawahnya ini tipis-tipis, nggak ada yang terlalu tebal karena udah kejemput nih di 63 ribuan something, udah pada kejemput gitu ya. Jadi memang mayoritas terakhir itu melakukan long untuk si Bitcoinnya. Dan gimana untuk secara daily gimana nih? Sebenarnya secara daily ini kan sekaligus finishing ya. Terakhir kali saya bahas untuk si Bitcoin ini ada going up ya, ini break high ataupun supply sebelumnya plus SNR sebelumnya juga ya. Kemudian dia berangsur koreksi terus-terusan, akhirnya mampu break and retest, cakep banget break and retest nih terhadap trend dan resistance plus EMA21 ya di sini. Break and retest kemudian lanjut boom ya dengan candle bull yang cukup powerful di sini. Dan kita bisa lihat next candle tanggal 24 dan tanggal 25-nya memang ini tipis-tipis gitu ya, ini Sabtu Minggu. Wah, dan ya per sekarang ini malah adanya tekanan jual atau koreksi dulu. Jadi setidaknya teman-teman, mungkin kita bisa mengekspektasikan si Bitcoin retracement terhadap EMA21 nih. Ya, ini adalah area resistance sebelumnya di flip menjadi support di sekitar 61.000. Jadi maybe kalau dia masih lanjut turun pun ekspektasinya dia testing ke sini before adanya reaksi untuk pemantulan. Setidaknya ini untuk good skenario-nya si Bitcoin gitu ya. Kalau memang let's say dari level 62.800 ini jebol, 62.800-nya jebol teman-teman, maka next target di sekitar 61.500-an itu adalah target koreksi si Bitcoin. Tapi kalau misalkan oke, Bitcoin nggak turun sampai sedalam itu nih, dari area sini aja dia udah kuat nanjak naik lagi gitu, dari sini aja dia udah kuat nanjak naik lagi ya, akan visit di atas 66.000 dolar ya. Jadi sekali lagi bisa sekali diperhatikan untuk yang nanyain Bitcoin gimana update secara daily-nya ya, karena kita bisa lihat ini makin lama makin menipis dan ya memang sangat-sangat wajar ketika memang menghadapi yang namanya koreksi dulu. Untuk lower time frame gimana 1 jamnya? Yes, ini 1 jamnya kita bisa lihat ya, ini terakhir kali pembahasan and ya hopefully kemarin ini adanya range ya untuk dia falling wedge satu channel dan ya ini berangsur sideways dan testing bahkan di 64.990 dolar nih. Going up kemudian jebret turun sekarang ya. Sudah turun seperti ini gimana? Ini kan box putih ini adalah tahanan sebelumnya nih, SNR sebelumnya. Plus kita bisa lihat juga ya di sini. Kalau kita lihat lebih detail time frame 1 jam ya di sini. Ini tahanan support yang sudah ya posisinya kita lihat dulu nanti closingnya seperti apa nih time frame 1 jam. Jadi kalau closing di bawah sini maka possible ya dia akan setidaknya balik ke sekitar 62.200-an, 62.400-an dolar. Sebelumnya ini previous SNR juga untuk si Bitcoin ya, sebelum dia testing ke area secara daily time frame. Jadi bisa sekali diperhatikan kalau area ini jebol ya, closing di bawah, maka ya potensi untuk turun lebih bawah lagi. Ini kan belum closing ya teman-teman. Dan di sini juga kita lihat adanya peluang yang namanya double top and then juga
terus-terusan ketika dia mengalami ranging sideway, ya di sini aja saya tandain. Ya, kenapa saya fokus tandain di sini? Kan jarumnya lebih ke atas ya. Kita bisa lihat di sini cuma sekedar grab likuiditas. Ini testing reject. Grab likuiditas, ini testing reject. Ini grab likuiditas kemudian reject lagi. Gitu ya. Jadi memang range sideway-nya itu kita bisa arahkan di sekitar 64.400-an sampai bagian bawah ini di 63.500-an dolar. Dan ya let's say kalau memang dia nanti closing ya, ingat closingnya di bawah, kemudian dia perlahan naik seperti ini masih possible untuk lanjut turun lagi, setidaknya itu. Maka mungkin adanya koreksi ya kalau seperti ini. Sebentar ya, seperti ABC bisa aja ya teman-teman, atau mungkin dari sini dia naik sedikit lagi gitu ya, mungkin tail candle untuk dia lanjut turun. Maka probabilitasnya cukup besar untuk dia setidaknya koreksi dulu, dan harapannya pun koreksinya secara korektif seperti ini teman-teman. Ini A, maybe B, and then C gitu ya. Ya hopefully seperti ini teman-teman. Ini lebih bagus lagi kalau memang dia koreksinya korektif seperti ini, maka mungkin akan makan waktu beberapa hari ke depan lah sampai nanti dia tercipta movement seperti ini. Tapi setidaknya overallnya kita bisa lihat juga si Bitcoin memang sudah mengalami rebound yang cukup signifikan. Ya tinggal kita lihat follow up-nya aja menjelang bulan depan adanya cut rate. Tentunya sama-sama kita tunggu ya. Kemudian untuk si Bitcoinnya paling itu ya untuk update-nya. Tapi kalau misalkan node-nya dia nggak closing di bawah, masih di dalam range sideway-nya, tinggal kita lihat pertama dia break atas atau break bawah. Kalau close di bawah, naik retracement ini possible turun. Tapi kalau misalkan dia breakout terlebih dulu, ya let's say di sini dia breakout terlebih dulu, closing candle, kemudian di sini mampu sideway atau ranging maupun koreksinya korektif, and then next target di sekitar 65.300-an dolar sampai 65.500-an dolar. Di box atas ini adalah previous high-nya plus SNR juga nih. Ini pada pergerakan 1 dan 2 Agustus 2024. Ya, jadi bisa sekali diperhatikan untuk beberapa skenario tadi dengan nodes dan key levelnya. Berikut render. Ada yang tanya render gimana? Ini adalah salah satu altcoin yang sebenarnya udah lama ya. Dari nggak lama-lama banget tapi nggak baru-baru banget juga sebenarnya. Ini di akhir 2021 dia sudah ada tapi berangsur turun, dan narasi AI itu baru dimainkan untuk cycle kali ini maupun di tahun ini gitu ya. Dan kita lihat ada juga yang nanya apakah masih peluang dia balik ke ATH lama ya di sekitar 13,9 dolar. Here we go teman-teman. Menurut saya pribadi, selama narasi itu masih terus dimainkan, render ini masih berpeluang besar bahkan bikin new ATH. Ya jadi itu key-nya, node-nya. Selama render ini kan masuknya koin AI itu masih gencar-gencarnya ya dimainkan untuk cycle kali ini probabilitasnya cukup besar untuk render bahkan visit sekitar 20 dolar teman-teman. Dan kita lihat juga di sini bisa gunakan Fibo juga ya, dari swing high trackernya aja ke previous swing low-nya. And ya kita lihat ya di sini. Ini adanya beberapa Fibo ya, retracement juga. Ini kita bisa lihat ini adalah next area target, bahkan ini kan previous ATH-nya nih ya, di sekitar Fibo atau retracement 1,2 itu di sekitar 14 dolar lah. Kemudian nextnya lagi itu di retracement 1,6 itu di 17 dolar, dan next di retracement 2,4 itu di 23,6 dolar. So angka psikologis jangan lupakan itu di 20 dolar ada. Jadi let's say dari area sini teman-teman bisa pantau juga beberapa golden ratio. Ini harus mampu di take out dulu setidaknya area supply di sini nih. Nah, ya area supply di sini itu di sekitar 6,89 sampai 7,23 dolar itu harus mampu di take out dulu sama si render. Ya, so ketika dia gambarannya seperti mungkin adanya retracement dulu gitu ya, koreksi dulu, kemudian dia akhirnya mampu take out gitu ya, akhirnya retracement kembali, ini possible untuk going up lagi. Ya, momennya atau push ke atas sekali lagi itu masih bisa, dan ya berpeluang ya setidaknya visit ATH lamanya. Ini untuk another good scenario. Yang penting adalah teman-teman nanti perlu lihat untuk si render ini transisi dari strukturnya itu berubah. Ya kita bisa lihat di sini seperti anak tangga ke bawah. No. Tuh. Kita bisa lihat ya, lower high, lower low, lower high, lower low. Minimal ketika adanya transisi dari sini jadi higher high, higher low, higher high, higher low, adanya transisi ini possible untuk render sebenarnya going up setidaknya testing ke ATH lama di sekitar 14 dolar. Itu masih possible menurut saya pribadi, karena balik lagi narasinya, dan ini juga
masih hype lah, tinggal kita menunggu momentum aja untuk si render. Cuman sekali lagi saya note, bukan artinya untuk kalian FOMO, bukan artinya untuk kalian all in. Tentu kalian harus meminimalisir ya resiko. Sebagus apapun koinnya, itu masih adanya resiko. Ya, jadi jangan pernah all in di satu posisi ataupun di satu koin. Itu sedikit reminder dari saya. Ya, saya pribadi sih nggak pernah berani ya untuk all in di satu koin ataupun di satu posisi. Ya, contohnya gimana satu posisi satu all in di render contoh. Kemudian sekarang di 6,1 dolar beli langsung jebret semua duitnya dimasukin, nggak kayak gitu. Ketika nanti dia turun, let's say balik lagi ya, entah amit-amit ada kenapa-napa turun lagi ke sekitar 4 dolaran, which is itu dari 6 dolar turun jadi 4 dolar harganya, udah panik, pusing kepala, pegang kepala, nggak punya duit lagi. Duit sisanya itu buat makan, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gimana nih render, nanti panik, akhirnya takut dia makin turun, di cut loss, waktu cut loss malah harganya naik. Ya, jadi biasanya seperti itu yang harusnya dihindari. Oke, kemudian kita bisa gunakan juga untuk secara daily. Ini adanya area demand pasti secara daily ya. Ini di sekitar 4,33 sampai 4,63 dolar, ini demand. Kemudian bisa saya tambahkan di sini sebelumnya previous SNR juga nih. Ya, untuk pergerakan render sebelumnya. Saya tandain dengan box warna hijau plus di situ ada EMA21 nih, garis warna biru. Jadi di sekitar 5,1 sampai 5,32 dolar itu adalah target retracement yang sangat-sangat wajar. Nanti kalau memang si render ini masih lanjut turun sampai sekitaran itu bisa dipantau ya sama teman-teman. Kalau 4 jamnya gimana? 4 jamnya yes, kita bisa lebih detail lagi di sini. Tuh, previous SNR ya. Jadi sangat wajar kalau memang nanti di akhirnya turun, koreksi, jadi at least koreksinya pun korektif. Ya, let's say dari area sini dia mantul dulu, baru dia turun dulu sebelum mantul, dan di sini juga ada area demand juga nih, fresh demand. Jadi expect dia turun. Ya, kalau sampai sini pun di sekitar 5,6 dolar adanya pemantulan karena ini fresh demand. Kalaupun lanjut turun lagi ya testing ke previous SNR-nya before dia going up lagi. Ya, itu adalah good scenario, bisa dipantau untuk beberapa area tadi yang sudah saya bagikan atau mention ke teman-teman sekalian. Kalau kita lihat frame 4 jamnya sebenarnya ini masih sideways aja ya, belum kemana-mana si render nih. Saya tandain untuk lapis bawahnya. Kemudian ini untuk bagian atasnya tuh. Ya, di sekitar 6,12 sampai 6,35 dolar. Jadi ini ada range untuk sideways-nya dia. Perlu diwaspadai ketika dia breakdown ya, akan visit setidaknya testing ke area demand, fresh demand-nya ya, terbentuk nih sebelumnya. Dia creating base, ini bisa dibilang rally base rally lah ya, dia going up, bikin base, kemudian lanjut rally lagi gitu ya. Jadi palingan ini ya, untuk another view untuk render, balik lagi jangan FOMO ketika dia di bagian atas seperti ini. Lebih baik setiap kali mau melakukan buy di spot itu menunggu waktu dia koreksi ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya, atau mungkin teman-teman bisa manfaatkan di trading ya. Itu aja, jangan lupa analis kembali, sampai jumpa untuk next video.